Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Apa kabar anak-anak sekalian? Sehat? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, dalam pelajaran kali ini pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kali ini kita akan mempelajari bab iman kepada kitab-kitab Allah. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita membaca doa bersama supaya kita diberikan kelapangan hati dalam menerima ilmu pengetahuan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas shalihin. Oke anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran, kita perlu mengetahui kompetensi inti, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran. Adapun kompetensi inti yang mana pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Selanjutnya, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab terjadi fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya. Selanjutnya, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait perkembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kajian keilmuan. Selanjutnya, kompetensi dasar yaitu 1. Meyakini adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. 2. Menganalisis makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, peduli kepada orang lain dengan saling menasihati sebagai cerminan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, meyakini keterkaitan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku sehari-hari. Yang kelima, menganalisis hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita masuk ke tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengetahui perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengimplementasikan perilaku iman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengetahui hikmah dari beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk lebih jelasnya marilah kita saksikan video berikut ini.
Oke Ananda, sekarang kita masuk ke dalam materi pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana kita ketahui bahwa pengertian iman menurut bahasa adalah percaya dan membenarkan. Sedangkan menurut istilah adalah kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Nah, dapat kita ketahui bahwa pengertian iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab Allah itu benar-benar wahyu yang diturunkan Allah kepada para rasul. Tidak diragukan kebenaran isinya agar menjadi pedoman hidup bagi umatnya. Nah, dapat kita ketahui bahwa iman kepada kitab-kitab Allah ini termasuk dalam rukun iman yang ketiga. Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah pada surah An-Nisa ayat 136, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Nah, nanti surah An-Nisa ayat 136 ini dihafal ya Ananda. Oke, selanjutnya kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 4, yaitu yang pertama kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi wasallam di Bukit Tursina sekitar abad 12 sebelum Masehi dalam bahasa tulisan orang Yahudi. Nah, pokok ajaran kitab Tauhid ini berisi tentang akidah dan hukum-hukum syariat yang dikenal dengan istilah Ten Commandments. Yang kedua yaitu kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi wasallam di Yerusalem sekitar abad 10 sebelum Masehi dengan bahasa Kipti. Pada kitab ini, pokok ajarannya berisi tentang zikir, nasihat, dan hikmah, dan tidak memuat hukum-hukum syariat. Selanjutnya yang ketiga yaitu kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi wasallam di Yerusalem sekitar abad 1 Masehi dalam bahasa dan tulisan Ibrani. Nah, kitab Injil ini pokok ajarannya sama dengan kitab yang diturunkan sebelumnya, tetapi sebagian menghapus hukum-hukum yang terdapat dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan zaman itu. Dan yang terakhir yaitu kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Mekah dan di Madinah pada abad 6 Masehi dalam bahasa dan tulisan bangsa Arab yaitu suku Quraisy. Pokok ajaran kitab suci Al-Quran berisi tentang akidah, hukum-hukum syariat dan muamalat. Sebagian isinya menghapus hukum-hukum syariat yang terdapat dalam kitab-kitab terdahulu dan melengkapinya dengan hukum-hukum syariat yang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, selanjutnya yaitu tentang perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perilaku yang mencerminkan bahwa kita itu beriman kepada kitab-kitab Allah itu adalah dengan yang pertama, kita harus meyakini bahwa kitab-kitab Allah itu benar adanya dan hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karangan para utusannya, dan meyakini kebenarannya. Yang kedua, kita harus yakin bahwa Al-Quran adalah kitab Allah yang terakhir diturunkan dan tidak ada lagi kitab lain setelah itu. Yang ketiga, kita harus yakin akan kitab-kitab Allah yang telah diturunkan sebelum Al-Quran, yaitu kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Yang keempat, kita harus memiliki rasa hormat dan menghargai kitab suci sebagai kitab yang memiliki kedudukan di atas segala kitab yang lainnya, serta sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Yang kelima adalah selalu berusaha menjaga kesucian kitab suci dan membelanya apabila ada pihak lain yang menistakannya. Yang keenam adalah dengan mempelajari dan memahami dengan sungguh-sungguh kandungan isi yang ada di dalamnya, baik dengan membaca sendiri maupun menghadiri majelis taklim. Yang ketujuh, kita harus selalu berusaha untuk mengamalkan petunjuk-petunjuknya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan, kita harus berusaha menyebarluaskan petunjuk-petunjuknya kepada orang lain, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat.
Nah, yang terakhir, kita harus tunduk kepada hukum yang ada di dalam kitab suci, baik dalam menyelesaikan segala macam permasalahan. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah Ananda, dengan kita beriman kepada kitab-kitab Allah, maka hikmah yang kita dapatkan adalah yang pertama, dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah yang telah mengutus para rasul untuk menyampaikan risalahnya. Yang kedua, hidup kita menjadi tertata karena adanya hukum yang bersumber pada kitab suci. Lalu, yang ketiga, kita termotivasi untuk beribadah dan menjalankan kewajiban-kewajiban agama, seperti yang telah tertuang dalam kitab suci. Yang keempat, dapat menumbuhkan sikap optimis karena telah dikaruniai pedoman hidup dari Allah untuk meraih kesuksesan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Yang kelima, terjaganya ketakwaan dengan selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Oke, selanjutnya penerapan hikmah iman terhadap kitab-kitab suci. Yang pertama, beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Caranya adalah kita harus meyakini kebenaran yang terkandung dalam kitab-kitab Allah dan meyakini bahwa kitab-kitab itu benar-benar wahyu Allah, bukan karangan para nabi dan rasul. Yang kedua yaitu beriman kepada Al-Quran, yang caranya adalah dengan meyakini bahwa Al-Quran benar-benar wahyu Allah, bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Lalu meyakini bahwa isi Al-Quran itu dijamin kebenarannya tanpa ada keraguan sedikit pun. Lalu mempelajari, memahami, dan menghayati isi kandungan Al-Quran dan mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Oke Ananda, itulah materi yang Ibu sampaikan pada kali ini. Semoga dapat dipahami dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah Ananda, Ibu akhiri pelajaran kita hari ini. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.